Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan. Azan nada rendah atau nada santai ya. Ini saya akan mentutorialkan azan buat nafas pendek versi pelan yang yang rendahnya gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya mulai ininya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi mohon maaf ya, tadi pas azannya itu nafasnya banyak yang kepotong-kepotong ya, kayak kurang. Nah itu karena saya ini lagi posisi duduk ya,
lagi posisi duduk ini, jadi napasnya itu kurang lancar kalau kita duduk. Makanya kita di pas azan itu diusahakan dada itu kembang, dada itu lebar. Nah, lebar ya, luas itu, biar paru-paru kita itu mengambil nafasnya itu lebih besar, sehingga nafas yang kita tarik, itu mengumpul lebih banyak di dalam di paru-paru kita ya. Itu tujuannya dada kita itu dibesarkan, dikembangkan gitu. Nah, tadi ini saya lagi posisi duduk, makanya nadanya Allahu Akbar kayak kepotong-kepotong gitu ya. Itu saya masih tadi tutorial cara azan pendeknya itu versi lambatnya ya, versi pelannya itu. Nanti kalau ada waktu saya bikin video yang saya lagi azan di masjid gitu ya, tapi nadanya nada sama kayak yang tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam azan itu, yang pertama kita harus memperhatikan mahrotnya dulu. Nah, karena kebanyakan orang-orang azan yang pernah saya dengar nih ya, itu orang azan itu lafaznya salah, mahrotnya juga salah. Di dalam Allahu Akbar aja udah jelas salahnya, karena di mana situ mereka mengucapkan begini, Allahu Akbar Allah. Nah, itu yang salah. Allahu Akbarnya itu dipisah dengan Allahu Akbar keduanya. Itu yang salah. Yang benar itu gimana? Yang benar itu begini, Allahu Akbar Allah. Jadi ro akhir itu dimasukkan ke Allahnya. Jadi lafaznya jadi rullah. Nah, bukan akbar Allah, itu bukan, itu yang salah. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang kedua itu asyhadu Allah. Nah, asyhadu Allah, karena mereka itu kebanyakan pakai hak yang kecil, yang haknya itu di ini, bukan ha, bukan. Karena di lafaz aslinya itu ha yang besar, bukan ha. Allahu Akbar itu bukan asyhadu alla, bukan ha tapi ha. Asyhadu alla, hanya itu ha besar, bukan ha tipis ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, yang ketiganya itu asyhadu anna, syaknya itu monyong, lebih monyong, kerasa besar ya, syak. Asyhadu an, pokoknya kan orang itu melafazkan asyhadu alla, asyhadu anna Muhammad, haknya itu hilang. Nah, itu yang salah ya. Makanya di situ kita harus memperhatikan lafaznya dulu. Asyhadu an itu harus jelas. Asyhadu an itu enggak jelas itu. Yang di dalam mengucapkan kalimat Allah, kalimat ya panggilan sholat, membaca Al-Quran itu harus jelas, tidak di potong-potong atau disalah-salahkan. Itu yang tidak boleh. Di situ kita belajar meluruskan ya, karena kebanyakan orang itu ya salah, tapi mereka tidak mau mempelajari yang lebih dalam lagi ilmunya. Makanya di sini saya pengen sama-sama belajar. Nah, mungkin di konten-konten sebelahnya ada yang lebih fasih di dalam mengajarkan tutorial azan, monggo di komentari video-video saya di channel saya, kan itu juga menambah pengawasan. Nanti sharing ilmu kita. Oh mas, ini salah mas, ini dibenarin, cara melafazkannya salah, sampai ini panjenengan mengucapkannya salah di asyhadu alla ilaha illallah atau Allahu Akbarnya salah, ajaran saya gini, dari guru saya gini-gini. Itu nggak apa-apa, itu namanya sharing ilmu, itu tidak apa-apa. Karena bertujuan sharing itu bertujuan untuk baik, untuk meluruskan suatu perkara, membenarkan suatu masalah. Itu nggak apa-apa. Yang penting tidak ada perdebatan di antara kita. Oh saya gini, mangkulan ajaran saya gini, itu yang tidak boleh. Yang benar itu yang gini, yang itu yang salah, itu nggak boleh.
seorang itu kita terima semua, yang mana yang bisa kita pakai, kita pumpuni itu yang kita pakai ya, itu tuh. Nah, terus juga di dalam azan itu harus banyak penjagaan, maksudnya itu di dalam makanan, minuman itu harus dijaga, terutama biar suaranya itu lantang, suaranya bagus. Itu jangan terlalu banyak mengandung minyak, kayak goreng apa, itu tidak boleh banyak mengandung minyak. Terus tidak boleh terlalu banyak minum dingin yang terlalu dingin, kayak es batu sama yang dingin pokoknya itu tidak boleh terlalu banyak. Terus juga biar suaranya bagus juga harus sering-sering latihan. Latihan itu tidak mesti kita harus ya ada waktu terus latihan, itu tidak mestinya gitu. Kita latihan itu sekalian kita tampil di forum, kayak langsung azan di masjid apa di musola, itu tidak apa-apa, itu namanya sebagai latihan. Karena kalau orang itu udah tartil, udah fasih di dalam azannya, maka di situ tidak apa, bukan di musola masjid-masjid biasa lagi tempat azannya, tapi langsung kayak apa tuh di channel channelnya azan santai. Itu kan dia udah sampai ke Mekah, sampai ke mana-mana, itu kan udah bagus suaranya, jadi ya sampai jauh itu apa perjalanan azannya tuh, itu yang bagus. Jadi kalau kita mencari ilmu, belajar ilmu itu harus dipumpuni. Nah yang terakhir ini di dalam azan juga itu harus pintar-pintar mengatur nafas. Nah nafas ini harus dipilih, tidak bisa diambil semua, karena kalau kita ambil semua itu tidak bisa kita menguasai dengan lebih dalam. Maksudnya itu kalau kita megang satu nih ya, satu kan nafas itu ada yang dari dada, ada yang dari tenggorokan ya. Nah itu harus kita mumpuni. Kalau kita pakai yang dari dada, ya dari dada aja kita apa gali lebih dalam ilmunya, cara-caranya gimana. Nah itu yang harus kalau kita pakai semua nanti jelek, hasilnya jelek, nggak baik gitu loh. Makanya kita harus apa mempelajari suatu hal itu satu perkara biar hasilnya itu lebih maksimal, lebih bagus. Ya mungkin itu saja apa pembelajaran dari saya, tutorial azannya. Mungkin ada salah-salahnya, mohon dimaklumi karena di sini saya juga belajar pertama kali nih bikin kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya.